Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Frida MC Tumorang. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi persamaan Schrödinger dalam kasus atom hidrogen. Yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan Schrödinger dalam koordinat bola. Analisis tentang penerapan metode Schrödinger pada sistem atom hidrogen perlu dilakukan dengan membahas solusi persamaan Schrödinger koordinator bola terlebih dahulu, karena model atom hidrogen bersesuaian dengan sistem koordinat bola. Model dasar atom hidrogen fokus pada pemecahan diferensial parsial yang berhubungan dengan metode Schrödinger. Pembahasan ini penting untuk dilakukan karena hasil teoritis yang diperoleh ternyata sesuai dengan hasil pengukuran besaran-besaran atom hidrogen. Hal ini menunjukkan validitas dari metode Schrödinger dalam pembahasan teori atom. Kajian ini agak sukar bagi mahasiswa yang tidak menguasai spherical harmonics dan polinomial Legendre, sehingga perlu pengkajian dengan prasyarat penguasaan materi matematika fisika. Nah, atom hidrogen dalam 3 dimensi perlu dibahas dalam koordinat bola dengan mengacu pada model dasar atom hidrogen sebagai berikut. Atom hidrogen itu merupakan yang pertama, atom hidrogen memiliki sebuah elektron dengan muatan listrik E dan massa M0 mengelilingi inti yang bermuatan positif, itu positif Ze. Elektron dipengaruhi gaya Coulomb sehingga memiliki potensial sama dengan minus Ze pangkat 2 per 4 V epsilon dikali 1 per R. Yang kedua, massa inti atom hidrogen M dianggap sangat besar terhadap massa elektron M0, sehingga titik pusat massa pada posisi inti atom. Fungsi potensial yaitu VR sama dengan minus Ze pangkat 2 per 4 V epsilon R tadi mempunyai kesetangkupan bola, sehingga perlu digunakan sistem koordinat bola untuk mempermudah analisisnya. Transformasi koordinat Cartesius ke koordinat bola itu dapat kita lihat pada persamaan di bawah, mulai dari X sama dengan R sin theta cos P. Kemudian Y sama dengan R sin theta sin P. Z sama dengan R cos theta. Kemudian kita bisa melihat persamaan-persamaan yang ke bawah. Ada mencari theta, ada theta juga, dan ada P, yaitu R tan X per Y. Nah, fungsi Hamilton atau fungsi energi total yang menggambarkan sistem atom hidrogen yaitu P per 0 tambah VR. Maka operator Hamiltonnya sama dengan minus H bar kuadrat per 2M0 kali nablah pangkat 2 ditambah fungsi potensial. Pada operator tersebut ada yang namanya operator Laplace, di mana nablah kuadrat sama dengan turunan terhadap X, Y, dan Z. Itu merupakan bagian dari Cartesius. Nah, untuk bentuk operator Laplace pada koordinat bola dapat kita lihat pada persamaan yang di bawah. Formulasi operator Hamilton dalam koordinat bola dapat kita lihat untuk persamaan yang di atas. Dan untuk persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen yang sederhana dapat kita lihat persamaan di bawah hingga dapat digunakan notasi singkat CR vektor untuk mempresentasikan C, yaitu R, theta, dan P. Dimana salah satu cara untuk mencari solusi persamaan Schrödinger itu menggunakan pemisahan variabel dan operator Hamiltonian.
hingga dapatkan solusi persamaan untuk atom hidrogen yang dapat kita lihat pada persamaan di atas, yaitu pi r theta pi sama dengan r dalam kurung r y dalam kurung theta pi. Fungsi r dalam kurung L dinamakan bagian radial, sedangkan y theta pi dinamakan bagian angular. Itu yang merupakan pemisahan variabel tadi, dan operator Hamiltonnya dapat kita lihat pada persamaan di bawahnya. Dan jika seluruh ruas dikalikan dengan minus 2m² pangkat 2 per h bar kuadrat dikali 1 per bagian radial dikali bagian angular, maka diperoleh persamaan seperti di bawah ini. Nah, perlu kita perhatikan bahwa ke kiri hanya terdiri dari variabel L, sedangkan ruas kanan hanya bergantung dari variabel theta dan pi. Jika kedua ruas tersebut harus sama, maka masing-masing ruas itu sama dengan suatu tetapan. Kita misalkan itu nilainya lambda. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka kita dapat peroleh dua perangkat, yaitu untuk persamaan radial kita bisa lihat persamaannya, dan untuk persamaan angular kita juga bisa lihat persamaannya yang terdapat di bawah. Maka itulah yang dapat kita peroleh berdasarkan uraian-uraian tadi. Kemudian kita akan membahas mengenai solusi persamaan angular. Fungsi angular dalam persamaan itu yang dilambangkan dengan y theta t itu masih dapat dipisah lagi menjadi dua bagian yang terpisah. Dapat kita lihat untuk persamaan di atas. Maka dengan mensubstitusikan fungsi tersebut ke dalam persamaan angularnya, itu akan memberikan persamaan pi per sin theta dikali d per d theta dikali sin theta d theta, hingga didapat nanti persamaannya minus lambda theta pi. Nah, jika dikalikan seluruh luasnya dengan sin pangkat 2 theta 1 per theta pi, itu akan menghasilkan persamaan di bawah ini, di mana kedua ruas persamaan tersebut harus memiliki nilai yang sama dengan suatu tetapan. Nah, itu kita misalkan sebagai V. Untuk pemisahan variabel theta dan pi akan menghasilkan dua perangkat persamaan, yaitu untuk yang pertama kita bisa lihat didapat itu persamaan yang berada di sebelah kiri. Ya, untuk persamaan yang kedua didapat persamaan yang terdapat sebelah kanan. Dan berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa persamaan Schrödinger untuk sistem atom hidrogen yaitu Hamiltonian pi r vektor sama dengan E pi r vektor. Itu dapat dianalisis secara parsial menggunakan fungsi. Dapat kita lihat persamaan paling bawah. Ketiga perangkat persamaan solusi yang telah ditelaah saling terkait satu dengan yang lain melalui tetapan lambda dan phi. Solusi persamaan angular akan dianalisis. Maka kita bisa lihat persamaan angular yang terdapat pada persamaan di atas. Nah, solusi untuk persamaan pi melakukan fungsi dengan keberadaan 2 phi. Artinya pi dalam kurung pi ditambah 2 phi sama dengan pi dikali pi. Solusi untuk yang mungkin untuk persamaan tersebut dapat kita lihat yaitu pada kasus V sama dengan 0, maka itu V sama dengan A ditambah B V yang bukan merupakan solusi yang umum. Kemudian untuk kasus V tidak sama dengan 0,
maka P sama dengan AE pangkat L V1/2 Pi ditambah BE pangkat minus 1 V pangkat 1/2 V yang memiliki keberkalaan 2 V. Jika V sama dengan M pangkat 2, nilai M nya itu positif minus 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita akan mendapat solusi umum untuk persamaan angular itu, yaitu VMP sama dengan 1 per akar 2 VE pangkat LMP. Faktor 2Pi pangkat 1/2 muncul dalam fungsi solusi karena normalisasi dalam selang 0,2V. Jika digunakan V sama dengan M pangkat 2, maka persamaan angular dapat dinyatakan seperti persamaan berikut. Solusi dari persamaan diferensial yang memiliki bentuk seperti ini dikenal dengan matematika fisika sebagai polinomial Legendre. Bentuk persamaan diferensial tersebut dapat disederhanakan dengan melakukan transformasi seperti persamaan di atas. Nah, menggunakan transformasi tersebut, maka persamaan diferensial sebelumnya berubah menjadi persamaan yang tertera di bawah. Untuk karakteristik dari solusi persamaannya dapat kita lihat, yaitu yang pertama, secara umum solusi persamaan itu mempunyai harga tak berhingga di W sama dengan positif 1 dan W sama dengan negatif 1, kecuali jika nilai lambda itu sama dengan L dikali L tambah 1, dengan L itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang kedua, secara khusus jika nilai lambda sama dengan L dikali L tambah 1 itu ada solusi dengan harga berhingga di W tambah 1 W minus 1. Maka solusi berhingga itu memiliki bentuk 1 dikurang W pangkat 2 yang pangkat 1/2M itu dikalikan suatu polinom di mana L-nya itu merupakan M mutlak berderajat dengan paritas L sama dengan M mutlak. Nah, yang ketiga itu lebih khusus lagi. Jika M sama dengan 0, maka solusi adalah polinomial Legendre PLW yang dapat diperoleh dengan fungsi pembangkit atau generating function. Nah, kita bisa lihat 1 dikurang 2 WS tambah S pangkat 2 pangkat minus 1/2 merupakan sigma 1 kurang 0 hingga tak berhingga PLM WS pangkat L. Polinomial Legendre itu memiliki relasi 1 dikurang W pangkat 2 PL sama dengan minus 1 W PL tambah LP 1 dikurang L dikurang 1. Nah, kemudian juga L tambah 1 LP L tambah 1 sama dengan 2 L tambah 1 W PL dikurang LP L kurang 1. Nah, keempat, jika M-nya itu tidak sama dengan 0, maka hanya ada satu solusi yang berhingga apabila M mutlak lebih kecil dari L. Solusi untuk keadaan ini dinamakan associated Legendre function yang memiliki bentuk P L pangkat MW sama dengan 1 dikurang W pangkat 2 pangkat 1/2 M mutlak dikali D pangkat M mutlak per DWM pangkat M mutlak PLW. Fungsi pembangkit yang bersesuaian dapat kita lihat pada persamaan yang di atas. Jika digunakan nilai lambda sama dengan L dikali L tambah 1, maka akan diperoleh persamaan angular seperti persamaan berikut yang tertera di bawah.
Solusi persamaan tersebut merupakan spherical harmonic Y, L, M, theta, pi yang merupakan fungsi-fungsi yang ortonormal dengan paritas -1/2. Nah, kita bisa lihat beberapa fungsi spherical harmonic. Kita bisa lihat pada tabel yang telah tertera, di mana mulai dari L0, 1, 2 hingga L itu 3. Spherical harmonic bersifat ortonormal, artinya bagi tiap pasangan itu berlaku hubungan seperti persamaan di bawah ini. Nah, kemudian kita akan memasuki solusi persamaan radial. Bentuk persamaan radial dari persamaan gelombang Schrödinger untuk atom hidrogen dapat kita lihat pada persamaan yang di atas. Itu L-nya itu berharga 0, positif 1, positif 2, positif 3, hingga seterusnya. Fungsi potensial yang sederhana pada atom hidrogen itu merupakan Ze⁴ per 4 VE 0R. Analisis tentang pemecahan persamaan radial memberikan hasil-hasil, yaitu yang pertama ada solusi yang memiliki makna dan dapat digunakan jika ditetapkan suatu konstanta baru N dengan nilai N-nya itu L tambah 1, L tambah 2, L tambah 3, dan seterusnya. Dan yang kedua, solusi persamaan radial itu dapat kita lihat pada persamaan yang pertama. Nah, itu dengan jari-jari Born A0 sama dengan 4VE0 H bar kuadrat per M0E². Itu kita bisa lihat generalnya itu adalah suatu polinomial dalam CR pangkat per AO dengan nilai N dan L yang berbeda. Dan yang ketiga, persamaan radial ini memberikan nilai energi sistem atom hidrogen yang bergantung pada N. Nah, kita bisa lihat persamaan En yang di bawah. Itu nilai N-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai energi En untuk sistem atom hidrogen yang diperoleh dengan menetapkan metode Schrödinger ternyata sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan postulat-postulat Born. Kesusilaan antara hasil pengamatan dengan perhitungan berdasarkan persamaan Schrödinger sangat memperkuat keyakinan ilmuwan tentang kemampuan metode Schrödinger dengan menganalisis fenomena fisika tingkat atom dan subatomik. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini, yaitu beberapa solusi persamaan radial untuk sistem atom hidrogen. Nah, kita bisa lihat yaitu N-nya itu mulai dari 1, 2, 3 hingga N-nya itu di L3. Maka ada fungsi R. Dalam kurung R itu memenuhi syarat normalisasi, yaitu persamaan paling bawah. Kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk normalisasi persamaan Schrödinger terdapat solusi persamaan linear untuk sistem atom hidrogen dalam koordinat bulat. Itu dicirikan dengan 3 bilangan bulat, yaitu N, L, dan M. Nah, kita bisa lihat persamaannya. Dan untuk normalisasi fungsi gelombang itu kita bisa lihat persamaan yang kedua. Dan untuk elemen volumenya kita bisa lihat persamaan yang ketiga. Setiap perangkat bilangan kuantum N, L, M itu menggambarkan suatu keadaan khusus atau keadaan kuantum setiap sistem atom hidrogen. Nah, kita bisa lihat tabel ini yang merupakan bilangan kuantum yang menandai keadaan kuantum dan jumlah perangkat bilangan kuantum yang berbeda. Nah, energi total atom hidrogen hanya bergantung pada bilangan kuantum utama N walaupun keadaan kuantum yang berbeda. Nilainya itu nanti -13/6 per N⁻² elektron volt. Nah, terdapat nanti ada 4 keadaan kuantum. Nah, semua keadaan kuantum itu memiliki energi yang sama besar karena nilai N-nya itu sama, yakni -3,4 eV. Itu elektron volt. Kondisi ini dinamakan degeneralisasi energi.
degenerasi energi, yaitu suatu harga energi yang memiliki beberapa fungsi gen yang berbeda. Fungsi eigen yang berkaitan dengan keadaan kuantum tersebut itu dapat kita masukkan itu ke si nanti dimasukkan nilai keadaan kuantumnya dan dikalikan R theta pi-nya. Fungsi gelombang tersebut dinamakan fungsi eigen degenerasi yang memiliki degenerasi lipat 4, itu disebut fourfold degenerasi. Pada kasus adanya medan magnet yang mempengaruhi atom hidrogen, nilai energi total itu tidak hanya ditentukan oleh N, tetapi juga nilai M-nya. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai aplikasi persamaan Schrödinger dalam kasus atom hidrogen yang telah kita bahas pada 3 subbagian. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.